Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1601 sampai 1605. Tuhan telah menunjukkan kepadaku betapa Ia sangat mendambakan kesempurnaan jiwa-jiwa terpilih. Di tanganku, jiwa-jiwa terpilih itu adalah terang yang kupancarkan ke dalam kegelapan dunia, dan kugunakan untuk meneranginya. Sebagaimana bintang-bintang menerangi malam, demikian jiwa-jiwa terpilih itu menerangi bumi. Semakin sempurna suatu jiwa, semakin benderanglah terangnya di sekitarnya, dan semakin jauh terang itu dipancarkan olehnya. Bisa jadi ia tersembunyi dan tidak dikenal, bahkan oleh orang-orang yang paling dekat dengannya, tetapi kekudusannya terpancar dalam jiwa-jiwa, bahkan sampai ke batas-batas dunia yang paling jauh. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, "Putriku, setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa, ke mata air kerahimanku, darah dan air yang memancar dari hatiku mengalir ke dalam jiwamu dan membuat jiwamu semakin mulia. Setiap kali engkau pergi ke pengakuan dosa dengan pengharapan yang besar, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku, sehingga aku dapat mencurahkan kelimpahan rahmatku atas jiwamu. Apabila engkau menghampiri kamar pengakuan, ketahuilah bahwa aku sendiri sedang menantikan engkau di sana. Aku hanya bersembunyi di balik sosok imam, tetapi aku sendirilah yang bekerja di dalam jiwamu. Di sini, jiwa yang papa bertemu dengan Allah yang Maha Rahim. Katakanlah kepada jiwa-jiwa bahwa dari mata air kerahiman ini, jiwa-jiwa hanya dapat menimba rahmat dengan bejana pengharapan. Kalau pengharapan mereka besar, maka kemurahanku tidak ada batasnya. Banjir rahmat akan menggenangi jiwa-jiwa yang rendah hati. Jiwa yang sombong akan selalu tinggal dalam kemiskinan dan kepapaan, sebab rahmatku menghindar dari mereka dan mengalir kepada jiwa-jiwa yang rendah hati. 4 Februari 1938. Dalam adorasi, aku mendengar suara ini. Berdoalah untuk seorang siswi yang sangat membutuhkan rahmatku. Aku tahu yang dimaksud adalah N. Maka aku berdoa dengan kusuk, dan kerahiman Allah merengkuh jiwa itu. Dalam adorasi, ketika aku mengulangi doa Allah yang kudus beberapa kali, tiba-tiba kehadiran Allah yang hidup meliputi diriku, dan dicekam dalam roh, aku berdiri di hadapan Allah yang agung. Aku menyaksikan bagaimana para malaikat dan para kudus Tuhan
memuliakan Allah. Kemuliaan Allah itu sedemikian besar, sehingga aku tidak berani melukiskannya, sebab aku tidak akan mampu melakukannya. Dan aku takut kalau jiwa-jiwa akan berpikir bahwa apa yang telah aku tulis sudah mencakup semuanya. Santo Paulus, kini aku memahami mengapa engkau tidak ingin melukiskan surga, tetapi hanya berkata bahwa mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tidak pernah masuk dalam hati manusia apa yang telah dipersiapkan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Sungguh, memang harus demikian. Semua yang datang dari Allah akan kembali kepadanya dengan cara yang sama dan memberikan kepadanya kemuliaan yang sempurna. Kini aku melihat dengan jelas bagaimana aku menyembah Allah. Oh, sungguh memprihatinkan. Sungguh, semua itu hanya ibarat satu tetes kecil dibandingkan dengan samudera kemuliaan surgawi yang serba sempurna. Ya Allahku, betapa baiknya Engkau, karena sudi menerima juga pujianku, dan sudi menatap aku dengan penuh kebaikan, serta mengizinkan kami mengetahui bahwa doa kami menyenangkan Engkau. Tulislah segala sesuatu yang engkau pikirkan sehubungan dengan kebaikanku. Aku menjawab, apa maksudmu Tuhan? Bagaimana kalau aku menulis terlalu banyak? Dan Tuhan menjawab, Putriku, kalaupun engkau mengatakan sekaligus segala sesuatu dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tidak pernah engkau mengatakan terlalu banyak. Sebaliknya, yang engkau kidungkan itu hanyalah sebagian kecil dari pujian atas kebaikanku, kerahimanku yang tak terselami. Oh Yesusku, Engkau sendiri harus menaruh kata-kata ke dalam mulutku, supaya aku dapat memuji Engkau dengan sepantasnya. Putriku, tenanglah, lakukanlah seperti yang kukatakan kepadamu. Pikiran-pikiranmu berpadu dengan pikiran-pikiranku. Maka, tulislah apapun yang muncul dalam pikiranmu. Engkau adalah juru tulis kerahimanku. Aku telah memilih engkau untuk tugas ini, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Begitulah aku menghendakinya. Kendati segala perlawanan yang akan diberikan orang terhadapmu, ketahuilah bahwa pilihanku tidak akan berubah. Pada saat itu, aku membenamkan diriku dalam kerendahan hati yang mendalam di hadapan keagungan Allah. Tetapi semakin merendahkan diriku, semakin aku diresapi oleh kehadiran Allah. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.